Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan pekerjaan kolom dari pekerjaan pembangunan Rukan Duren Sawit. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Aisyah. Saya Firanti Salsabila. Saya Syafiq Umar Maulana. Saya Diko Raffi Adiguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diko Raffi. Ya, saya Diko Raffi Adiguna akan menjelaskan pada bagian awal. Di sini terdapat denah kolom lantai 3. Bisa kita lihat untuk yang warna merah itu untuk kolom 2 atau K2 dan yang hijau itu kolom 1 atau K1. Di sini ada detail kolom 1. Diketahui dengan tinggi 4 meter, lebar 0,25, panjang kolom 0,6, selimut 0,02, menggunakan besi utama 8D16. Kemudian ada 4D12, besi sengkangnya D8 150. Di kanannya itu terdapat detail kolom K1. Kemudian di sini ada detail kolom K2. Di sini ada perbedaan ukuran kolom K1 dan K2. Bisa kita lihat pada tabel yang membedakan itu dimensi panjangnya untuk K1 0,6 dan K2 0,45. Ada juga banyaknya besi utama. D12 pada kolom K1 itu ada 4 buah dan kolom K2 itu terdapat 2 buah. Di sini ada perhitungan volume pembesian kolom. Untuk menghitung banyaknya sengkang, menggunakan rumus tinggi kolom dibagi jarak sengkang tambah 1. Kemudian ada perhitungan rumus panjang 1 sengkang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar kurang 8 selimut beton ditambah 4 kali tekuk 4D ditambah 2 kali kait D. Di bawahnya itu ada perhitungan banyaknya sengkang dan panjang 1 sengkang. Bisa kita lihat untuk kolom 1 dan kolom 2 banyaknya sengkang itu 28 dan panjang 1 sengkang pada kolom K1 1,764, panjang 1 sengkang untuk kolom K2 1,464. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Aisyah. Baik, terima kasih Saudara Diko. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan perhitungan volume pembesian kolom. Yang pertama di sini ada notasi PTA, berarti ini panjang tulangan utama diameter 12 dan di sini ada TB berarti tulangan utama diameter 16 dan di sini ada PTS berarti itu tulangan sengkang. Pada perhitungan volume pembesian kolom ini ada panjang total tulangan utama D12 dengan rumus tinggi ditambah overstack 40D dikali banyaknya besi. Terus yang kedua ada panjang total tulangan utama D16. Terus yang ketiga ada panjang tulangan sengkang D8. Terus kita mencari berat total tulangan utama D12 dengan rumus 1/4 dikali Pi dikali D TA kuadrat dikali BJ besi dikalikan dengan PTA. Yang kedua ada berat total tulangan utama D16. Selanjutnya ada berat total tulangan utama D8. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan volume total pembesian kolom. Di sini sudah ada volume totalnya. Untuk D12 volume totalnya adalah 190,819. Untuk tulangan utama D16 totalnya 936,93. Untuk tulangan sengkang totalnya 288,32. Terus di sini kita ada daftar harga satuan pekerjaan kolom. Kita mengambilnya dari sumber Pergub DKI Jakarta nomor 10 tahun 2020 tentang upah minimum sektoral provinsi tahun 2020. Selanjutnya di sini ada analisa harga satuan untuk pekerjaan pembesian kolom lantai 3. Di sini untuk pemasangan tulangan sengkang 1 kg besi polos D8 didapatkan jumlah sebesar 11.900,17. Untuk pekerjaan pembesian kolom tulangan utama 1 kg besi ulir D12 didapatkan hasil 12.498,60. Untuk pemasangan tulangan utama kolom 1 kg besi ulir D16 didapatkan hasil 14.525,07. Selanjutnya di sini ada bill of quantity pekerjaan kolom lantai 3 dapatkan total sebesar 19.423.284. Nah, selanjutnya di sini ada pekerjaan backcasting kolom. Ini ada gambar denah kolomnya seperti yang sudah dijelaskan. Di sini ada gambar tampak samping kolomnya juga sudah tertera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Firanti. Saya Firanti ingin menjelaskan perhitungan volume backcasting kolom. Nah, di sini adalah detail kolom K1, K2 dan balok B1 dengan tingginya 4 meter. Selanjutnya ada volume backcasting kolom. Perhitungan volume backcasting satu kolom tipe K1 itu rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar dikali tinggi dikurangi tinggi balok B1. Hasilnya adalah 5,865 meter persegi. Nah, untuk perhitungan K2 juga rumusnya sama dan didapatkan hasil
hasil 4,83. Nah, semua itu tinggal dijumlahin, hasilnya total volume kebutuhan backcastingnya adalah 85,56. Nah, tinggi kolom ini hanya dikurangi tinggi balok B1 itu karena dimensi lebar balok B1 itu kan sama dengan dimensi kolom K1 sama K2, yaitu 0,25, sehingga tidak ada sisakan. Nah, selanjutnya ada analisis harga satuan untuk pekerjaan backcasting kolom lantai 3. Di sini sudah tertera menggunakan AHS SNI 2017 dan 2018. Hasilnya adalah 478.545,71 untuk satu backcastingnya. Kemudian ada BOQ-nya. Pekerjaan backcasting itu mengkalikan antara volume dengan satuan dan hasilnya adalah Rp40.944.371. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran kolom, detailnya juga sama, dan sebelah kiri adalah gambar denah kolom dan sebelah kanan adalah gambar tampak samping kolom. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syafiq Kuman. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan volume pengecoran kolom. Ini sudah dijelaskan ya sebelumnya, ada kolom K1, kolom K2, ada balok beton B1. Terus tinggi kolom untuk lantai 3-nya itu tuh 4 meter, untuk lebar kolomnya itu 0,25, panjang kolomnya 0,6, untuk selimut betonnya 0,02, dan untuk tinggi baloknya B1 itu 0,55. Nah, kalau yang K2 itu dia panjangnya 0,45 dan tinggi juga 0,25. Selanjutnya ada volume pengecoran kolom. Untuk rumus dari volume pengecoran itu ada panjang kali lebar kali dalam kurung tinggi kolom dikurang tinggi balok B1. Didapatkan hasil 0,5175. Maka didapatkan total kebutuhan coran itu untuk kolom K1 dan K2-nya itu 7,245. Nah, selanjutnya kita masuk ke AHS dari pengecoran kolom. Untuk pekerjaan 1 meter kubik pengecoran kolom K300 itu untuk totalnya didapatkan jumlah 1.149.500. Itu dari sumber AHS SNI 2017 sampai 2018. Nah, selanjutnya ada BOQ pengecoran kolom lantai 3. Itu ada total pengecoran itu didapatkan total harga satuannya 8.328.000. Nah, untuk BOQ pekerjaan kolom 1 itu didapatkan subtotal ya sebesar 5.178.000. Nah, untuk BOQ kolom K2 itu totalnya 4.497.000. Kemudian yang dapat kami presentasikan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.